Ingat, pembunuhan pertama terjadi dalam kehidupan, salah satunya adalah mengikuti dorongan nafsu akibat godaan-godaan setan. Jika ada seseorang membunuh kemudian orang lain, maka mohon maaf, ini telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya, karena menghilangkan nyawa yang menghentikan semua fisik yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian, mohon maaf, izin sekali lagi, pembunuhan dimasukkan dalam salah satu dosa besar yang resikonya juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya berikan sekarang peringatan yang sangat keras pada siapapun, termasuk yang terfikir untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum ini dieksekusi mengikuti godaan setan, coba fikirkan dulu resiko-resiko yang akan dihadapi. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Quran surah yang keempat ayat 93. Paling kanan pertengahan. Awas. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja. Mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang. Awas, hati-hati. Bahkan dilakukan hukum kisos supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi, supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas. Ya, saya wajibkan kalian kisos. Maksud kisos ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat fajazauhu jahannam. Maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahannam untuknya. Silakan tanyakan pada diri Anda, siapa orang muslim yang punya cita-cita masuk neraka jahannam? Gak ada. Jadi kalau setelah pernyataan ini masih ada nekat ingin membunuh, memang kayaknya sudah punya cita-cita dia. Sudah pesan kapling di neraka jahannam. Hati-hati. Awas kalau ada ajaran-ajaran, ikut pengajian, ikut macam-macam, kemudian ajakannya tiba-tiba mengarah kepada luka fisik atau menghilangkan nyawa orang lain dengan ketentuan yang tidak dibenarkan dalam syariat, bukan syariat jihad, nggak ada ketentuan yang berlaku dalam Quran untuk yang diperlakukan itu, keluar dari ketentuan Al-Quran, bukan dari petunjuk sunnah, maka hindari, sesungguhnya itu setan sedang menguasai. Ingat baik-baik. Saya sering ungkapkan kalimat ini waktu kejadian bom Tamrin tuh. Saya di Lampung, muncul pertanyaan, Ustadz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Lain, Pak. Kaidahnya begini. Paham sampai sini ya? Pak, jadi mustahil ada orang meledakkan di tempat orang yang terbuka. Ya, bukan di medan perang, bukan dalam suasana ribat. Ada bom panci, ada bom kulkas, ada bom ini, bom itu dan sebagainya. Jadi kalau dia orang beriman, benar imannya, mustahil melukai orang lain sampai menghilangkan nyawa orang. Karena taruhannya dahsyat, ini nggak mudah ini. Wa ghadiballahu alaihi, belum selesai. Pak, Bu, saya ilustrasikan ya. Nerakanya tadi neraka apa? Tahu Ibu? Enggak usah tahu lah. Usah tahu. Nih saya ilustrasikan. Neraka biasa aja yang bukan jahanam. Neraka biasa nih yang bukan jahanam. Quran surah 4 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru biayatina, orang-orang yang sulit mendengarkan arahan-arahan kami, ingkar pada petunjuk-petunjuk kami. Tolong garis bawahi, di Quran itu terjemahan kafir di mushaf itu mesti hati-hati, karena ada 3 ungkapan. Ada kafar, ada kafir, ada kufar. Itu beda. Kafar, kafir, kafir dan kufar. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Kafar jamaknya kafaru, bentuk jamaknya kafaru. Kafir bentuk jamaknya kafirun atau kafirin. Kufar ini sudah jamak, jamak tersendiri. Kalau ada kata kafar jamaknya kafaru, awas, itu tidak spesifik menunjuk yang bukan muslim, tapi juga bisa mengarah kepada yang mengaku Islam tapi perilakunya menyimpang dari ketentuan Islam. Bisa juga menunjuk kepada orang yang mengaku muslim tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Misal, ngaku Islam
beriman pada Allah, diminta sholat. Ya, ciri orang Islam itu adalah sholat. Karena di antara rukun Islam sholat. Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi SAW kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat dulu. Setelah syahadat, kewajiban pertamanya wa tuqimas shalat, tunaikan salat. Salat. Nah, sekarang setiap orang Islam kata Quran mesti salat. Kata hadis mesti salat. Ada orang Islam diajak salat, dia menolak salat. Ada orang Islam enggak mau salat? Halo? Ada yang ketika dengar azan enggak mau salat? Ada yang ketika diajak marah-marah? Nah, yang seperti itu, muslim tapi menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Perilakunya mirip menyerupai orang yang belum beriman. Yang belum beriman tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya. Ini Anda beriman, kok ikut-ikutan nggak sholat? Tapi dibedakan namanya oleh Allah, bukan kafir tapi kafar, menunjuk pada perilaku bukan orang. Baik, ibu punya harta lebih daripada cukup sampai nisab, keluar kewajiban, namanya apa? Zakat. Zakat itu kewajiban setelah sholat. Makanya ketika disebutkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, itu setelah sholat langsung zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada orang beriman, hartanya lebih daripada cukup, sudah berlaku hukum zakat, mencapai nisab, sudah haul, tapi dia nggak mau zakat. Ada orang kaya nggak mau zakat? Ada. Ada orang yang sulit zakat? Ada. Yang jadi masalah adalah kalau orang tidak beriman, bukan muslim, tidak zakat, karena tidak ada iman, nggak ada syariat. Ini ada orang ngaku beriman, nggak mau zakat, perilakunya mirip-mirip. Untuk dibedakan nama orang dengan perilaku, tidak disebut kafir, disebutnya kafar. Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur dengan nikmat, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, maka kami akan tambah nikmatnya. Begitu ada yang tidak bersyukur, apa sebutannya oleh Quran? Wala in kafaratum. Tapi kalau Anda ingkar dengan itu semua, nggak mau zakat, seperti orang tidak beriman, Anda kami berikan hukuman ya. Hukuman, siapkan. Inna adzabi lasyadid. Ingat-ingat, nanti kalau Anda tidak tobat di akhirat saya siapkan hukuman. Yang tidak beriman itu sudah nggak ada ketentuan. Anda yang beriman kok ikut-ikutan? Kafar namanya. Nah, lihat baik-baik. Orang ini kalau dia muslim tapi dia tidak pernah sholat, tidak mau zakat, nanti di akhirat akan ditimbang. Berapa amal solehnya, berapa amal salahnya. Kalau amal solehnya 49 misalnya 99%, amal salahnya 50,0001%, masih banyak salahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk membebaskan dari kesalahan-kesalahan tadi. Baru kemudian masuk ke surga. Neraka yang mana? Nah, lihat nerakanya. Quran surah 4 ayat ke-56. Innalladzina kafaru kafar bi ayatina. Orang-orang yang kafar, ingkar dari isyarat kami, yang mengaku muslim tapi susah sholat, mengaku muslim gak mau zakat, mengaku muslim banyak maksiat, sehingga ketika ditimbang banyak salahnya dibandingkan solehnya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nusli, tarik ubun-ubunnya. Saufa nuslihim nar, jahanamnya nggak disebutkan. Kami akan celupkan dengan ubun-ubun itu ke neraka. Nusli itu ditarik sambil dicelupkan. Bapak pernah bikin teh celup, Pak? Ibu ya? Teh celup itu kan masukin, naikin, gitu ya. Nah, itu teh celup, Bu, Pak. Masukin, naikin. Nah, siksa orang yang seperti ini juga begitu. Tarik ubun-ubunnya, masukin neraka, angkat lagi. Masukin neraka, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum, begitu dimasukin, hancur semua dengan kulit-kulitnya. Hancur. Kenapa disebut kulit? Karena kulit adalah indera perasa yang paling pekat. Kalau nggak percaya silahkan coba cambuk diri sendiri. Cambukan pertama sakit. Cambukan kedua sakit, ketiga agak berkurang, keempat lebih berkurang. Kenapa? Karena kulit sudah terbuka. Yang lain masuk, tapi neraka ini tidak. Begitu dimasukin hancur dengan kulit, badalnahum juludan ghairaha. Diangkat lagi, ditumbuhkan lagi kulitnya seperti semula kala, sempurna. Dimasukin hancur, angkat sembuh lagi. Supaya merasakan azab, nggak berkurang azabnya. Liyadzukul azab, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun rasanya. Satu detiknya kurang lebih 48 hari. Kalau mau coba silakan. Kalau sudah diinfokan masih pengen melakukan maksiat, artinya ada yang salah dalam dirinya. Paham sih? Nah, ini bagian yang pertama. Ini neraka biasa, jahanam lain, Bu. Jahanam itu belum masuk sudah terasa. Jadi begitu orang ini meninggal, calon neraka jahanam nih, calon neraka jahanam. Begitu meninggal dunia, masuk ke alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Quran surah 40 dari ayat 45 sampai 47. Ya, hati-hati.
Naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan ditampilkan kepadanya dari pagi sampai petang. Pak, bapak malam-malam mimpi, Pak. Ketemu pocong. Putih. Taruhlah misalnya wajahnya kurang enak dilihat. Kemudian persis mukanya nempel ke dekat muka bapak. Oh, begini. Saya mau tanya pada bapak, bangun atau terusin tidur, Pak? Bangun. Begitu bangun, astagfirullah, pocong nunjuk ke ibu. Bangun tuh, pocong, bisa bangun, Pak. Jadi sifat mimpi buruk itu, kalau kita masih hidup cenderung ingin bangun. Dan bisa bangun. Celakanya kalau di alam kubur, mimpi Anda di situ, mau bangun bagaimana lagi? Anda tidur tuh di alam kubur, diwafatkan di kuburan, mimpinya neraka terus dari pagi sampai petang, Anda nggak bisa bangun lagi. Itu yang jadi masalah. Di neraka jahanam itu baru masuk ke alam kubur sudah ditampilkan dari pagi sampai petang, itu aja yang dilihat. Neraka, celakanya nggak bisa bangun. Itu yang lebih berbahaya. Begitu masuk ke dalamnya sudah, nggak usah dibahas karena ini sudah di luar pembahasan karena siksanya yang sangat luar biasa. Wa ghadiballahu alaihi, dua, maaf, orang yang masih nekat melakukan yang seperti ini, Allah akan murka pada dirinya. Kalau dia tidak tobat, Allah murka selama dia hidup sampai dengan wafat. Bapak tidak disukai oleh orang Pondok Indah, pindah Pak ke Bekasi. Orang Bekasi nggak suka ibu, pindah Bu ke Bandung. Se-Indonesia nggak suka, pindah ke Malaysia. Se-Asia nggak suka, pindah ke Eropa. Di Eropa nggak suka Anda, pindah ke Amerika. Anda masih punya tempat untuk bernaung. Tapi kalau Anda dimurkai Allah, mau pindah kemana? Susah. Wala'anahu, tiga, dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah janjikan di neraka jahanam ini siksa yang berlipat. Jadi satu, sudah jahanam. Kedua, mendapatkan murka. Ketiga, dilaknat. Yang keempat, neraka jahanamnya siksa berlipat. Semua ini dimunculkan, hakikatnya bukan ingin menghukum seorang hamba, hakikatnya supaya kita bisa menjaga tampilan fisik kita dengan baik. Jangan dirusak. Jangan saling mencelakai. Makanya dalam Islam itu, Pak, Ibu, kalau benar-benar mengamalkan Quran, nggak ada tuntunan yang jelek. Jangankan merusak fisik, Pak, Bu, melihat yang jelek aja udah nggak boleh, Pak. Bicara yang jelek saja sudah tidak boleh, Bu. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang pembunuhan, perkelahian, itu dampak besarnya terjadi karena ketidakmampuan kita menjaga lisan. Canda yang berlebihan, ejekan yang berlebihan. Karena itu muncul syariat dalam Al-Quran, gak boleh kita berbicara yang tidak baik bagi orang lain. Silakan Anda lihat, kalau Anda benar mengaku Muslim, orang beriman, panduannya Al-Quran, teladannya adalah Nabi, maka perhatikan Quran surah 49 ayat 11-12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang masih merasa punya iman. Yang bagi yang punya iman aja nih, kalau nggak punya iman gak apa-apa, gak dihiraukan, gak ada masalah. Bagi yang merasa punya iman, la yashar qaumin qaum, kalian jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Di tipikal orang beriman itu, kata Al-Quran, satu, dia bisa jaga lisannya. Jangan mencela. Dampaknya banyak. Berselisih, melukai fisik. Bawa senjata, bisa menghilangkan nyawa. Dari apa asalnya? Dari lisan. Turun ketentuan, jaga lisan. Jadi kalau ada orang kelihatan sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, tapi masih gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam dirinya. Satu. Jadi, kewajiban yang pertama adalah mampu menjaga kontrol diri kita sepenuhnya untuk bersikap yang baik-baik demi menjaga fisik kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini berlaku bagi muslim, juga berlaku bagi hubungannya dengan non-muslim. Awas hati-hati. Punya tetangga misalnya, tetangganya non-muslim, tidak boleh juga melukai. Awas hati-hati. Kalau bukan dalam suasana peperangan atau yang lainnya, bahkan dalam peperangannya pun hanya dalam Islam, Bu. Pak, saya temukan, saya bandingkan dengan kitab-kitab lain, cuma ada di Islam, aturan indah sekali, jelas Pak. Itu kan perang nggak ada sayang, Pak. Perang itu nggak ada rahmat. Perang itu kasar. Makanya ketika turun surah At-Taubah, ayat tentang izin perang yang sebelumnya banyak bersabar, kemudian harus mempertahankan diri, turun ayat jihad, itu tidak dibuka dengan basmalah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim cuma surah At-Taubah. Bara'atum minallah, telah tiba izin dari Allah, sekarang kalian mempertahankan diri. Jadi jihad itu bukan memerangi orang sembarangan. Jihad itu mempertahankan diri, izzah, agama dan jiwa. Mobil diambil, antum pertahankan. Iman antum diambil, masa diam aja? Nyawa antum diambil, masa diam aja? Maka ketika Anda pertahankan turun aturan, hei,
Ini nggak pakai bismillah. Dalam bismillah ada Rahman, ada Rahim, ada kasih sayang. Sedangkan perang itu nggak punya kasih. Ada orang saat perang memunculkan sayang. Begitu mau nembak, permisi ya, nembak. Dor. Sakit gak? Gak ada begitu. Maaf ya. Tembak ya tembak. Tapi dalam suasana seperti itu, hanya dalam Quran, dalam hadis. Jangan lukai anak-anak. Jangan lukai yang sepuh. Jangan lukai perempuan. Jangan cabut tumbuhan. Jangan rusak rumah-rumah ibadah. Anda bayangkan. Indah aturannya. Saking tingginya Islam menjaga kemaslahatan dalam kehidupan. Makanya kalau umat Islam Indonesia ini mengamalkan Quran, tenang kehidupan, Pak. Bu, polisi gampang banget tugasnya. Cuma minum kopi dilihat, aman. Tentara lihat, aman. Cuman ke pengajian aja datang, amalkan, isikan. Tentram kehidupan, turunlah keberkahan di bumi Indonesia, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita amalin dulu. Nah ini kan ke pengajian aja udah melanggar lalu lintas, ya kan? Kadang hati-hati, jaga dong. Kayak motor berangkat, ngebut karena pengen cepet-cepet sampai. Jangan dilanggar, ikutin aturan. Lampu merah, lewat, ya polisi menunaikan tugas. Berhenti. Mana surat-surat? Wajar. Ini Pak, STNK, ada. SIM, ada Pak. Mau kemana? Pengajian. Pengajian kok melanggar lalu lintas? Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Wah. Lewat tuh.